Ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mojokerto, tanggal 18 Madiun kayak gitu. Sepedanya mana? Sepedanya mana? Assalamualaikum pemirsa. Pencoblosan di hajatan besar pesta demokrasi di negeri ini rampung sudah. Dan sejumlah lembaga survei mencatatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebagai juaranya. Disusul Partai Golkar dan Gerindra. Namun sejumlah calon legislator caleg yang kalah, pergelaran akbar ini menuai susah juga amarah. Tak siap kalah membuat mereka terpuruk, tersebab depresi. Bersama saya Limis Fatra, inilah Cakrawala selengkapnya. Tergopoh, Witar Sawinata yang masih berbalut jaket biru kebesaran partainya diboyong ke Padepokan Al Bustomi di Desa Sinarancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Sang kader Partai Demokrat ini stres berat. Ia merupakan tim sukses istrinya, Nur Aisyah Jamil, caleg Partai Demokrat untuk DPRD Jawa Barat. Namun apa lacur, raupan suara untuk istrinya jeblok. Bahkan di TPS tempat keluarganya mencoblos saja, cuma 4 orang yang memilih. Padahal, Witar Sawinata terlanjur keluar duit 250 juta rupiah. Uang tabungan, pinjaman dari kiri kanan, sampai amblasnya usaha jual beli motor. Ongkos untuk bikin poster, kartu nama, dan pertemuan-pertemuan dengan tim sukses dan keliling merayu calon pemilih di daerah pemilihan kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu. Ustadz Ujang Bustomi turun tangan. Sang suami caleg gagal ini dimandikan. 2 hari setelah dirawat sang Ustadz, barulah Witar Sawinata beroleh ketenangan. Ya, yang pada aslinya mereka, saya tadi katakan, ketika mencalonkan itu tidak siap kalah dan tidak siap menang. Akhirnya beban jiwa dan beban mental yang mereka hadapi karena sudah jual ini, jual itu. Padepokan Al Bustomi merawat sedikitnya 9 caleg gagal yang stres pasca hitung cepat pemilu legislatif 9 April lalu. Pada pemilu 2009, Padepokan Ustadz Ujang Bustomi ini kebanjiran pasien. Ada 67 caleg depresi yang berobat ke sini. Kebanyakan datang malam hari, menghindari malu kepergok orang. Di Kabupaten Serang, Banten, ceritanya lain lagi. Rohimi, ayah seorang calon anggota legislatif, mengamuk. Ini dia kelakuannya. Rohimi memblokir jalan di kampungnya. Imbas dari pencoblosan kemarin kan, Pak. Yang nutup ini siapa ini? Ini si Pak Haji Rohani, Pak. Cuman melalui anak buahnya yang bawa gitu. Caleg dianya? Dia bapaknya, Pak. Bapak caleg. Emang di sini dia kalah apa gimana? Ya kayaknya sih kalah, Pak. Kalau nggak kalah nggak mungkin kayak gini gitu. Tak puas hanya menutup jalan, Rohimi yang dirasuk amarah juga memukuli orang. Oh gitu. Oh dia ini nggak seneng kalau? Dia nggak seneng kalau dia lagi ngomong disaut gitu mungkin. Emang dia dari kan partai apa, Bu? partai Demokrat. Demokrat tuh ya. Yang dipukul apanya? ini pelipis sebelah kiri. Oh, itu pas setelah pencoblosan. Iya, hari Kamisnya. Di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang caleg dari PDIP membongkar paksa rumah keluarga Sariana. Memang betul, rumah berdiri di atas tanah miliknya. Sang caleg murka lantaran ia tidak menuai suara cukup. Sariana dan keluarganya diusir dari rumah yang ia tempati sejak tahun 87. Sariana dinilai gagal menggalang suara seperti kemauan sang empunya tanah. Di TPS kampungnya hanya 5 suara yang diraup si caleg pemarah itu. Uangnya inilah uang yang diberikan. 500 untuk 3 suara dalam rumah ini, tapi ada bapaknya 3 yang coblos. Ini uang 500, saya tidak kasih goyang.
Bukan cuma Sariana korban amuk si caleg gagal. 2 keluarga lainnya juga mesti angkat kaki. Diusir sang caleg yang kandas mimpinya jadi wakil rakyat. Pasca pencoblosan 9 April lalu, jalan masuk ke Pasar Serasi, Kota Mobagu, Sulawesi Utara ditutup. Yang punya lahan pasar berang, tersebab warga pasar dianggap tidak loyal dalam pemilihan legislatif lalu. Pemilik lahan yang maju sebagai caleg merasa sudah banyak membantu pedagang pasar. Namun, ia merasa kebaikannya tidak berbalas timpal lewat dukungan suara. Jalan menuju pasar ditutup serampangan oleh caleg gagal. Ketika urusannya sudah sampai pada mengganggu ketertiban umum, pantaslah bila kemudian polisi turun tangan. Akses jalan dibuka lagi. Rupa-rupa pelampiasan tersebab mimpi jadi caleg karam. Perilaku yang bahkan sampai terbilang absurd. Bagi caleg yang menangguk cukup suara dan terpilih jadi anggota dewan, saat ini menjadi momen yang paling bikin girang. Namun bagi yang gagal, padahal sudah banyak keluar duit, inilah hari-hari yang paling pahit. Tak heran, banyak yang tak kuat memikul beban. Di pesantren dan rumah sakit jiwa, akhirnya mereka berlabuh. Pemilu legislatif 2014 menyisakan cerita langsa bagi mereka para caleg yang gagal merengkuh kursi. Namanya unik, Padepokan Anti Galau Al-Bustomi. Pesantren di desa Sinarancang, Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini jadi salah satu tempat rujukan bagi para caleg yang dibekap depresi tersebab minimnya tanggukan suara pada pemilu legislatif tempo hari. Padepokan ini banyak didatangi oleh para caleg maupun tim sukses dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Mereka yang tertekan batin menilik hasil hitung cepat, berharap beroleh ketenangan di sini. Soalnya, duit yang terlanjur dibelanjakan demi ambisi jadi wakil rakyat banyak juga yang merupakan hasil utang kiri kanan atau ludesnya usaha keluarga. Padepokan didirikan pada 19 Januari 2013. Diresmikan Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Dede Yusuf. Padepokan pimpinan Ustadz Ujang Bustomi ini tempat pendidikan mengaji dan ilmu kebatinan serta pengobatan spiritual lainnya. Sebelum pemilu legislatif berlangsung pada 9 April lalu, Padepokan Al-Bustomi menyediakan ruangan khusus bagi para caleg stres yang gagal. Persaingan jadi wakil rakyat dengan sistem pemilu sekarang boleh dibilang banal dan sadis. Bersaing dengan sesama kolega satu partai, melawan caleg partai lain, dan pemilih yang makin pintar. Duit yang ditebar dikantungi. Namun adakah lantas otomatis memilih si caleg di bilik suara? Tak janji. Perasaan pesimistis akhirnya berbuah depresi begitu hasil hitung cepat tersaji. Depresi memikirkan duit ratusan juta rupiah yang amblas, namun tak sampai berkalung predikat wakil rakyat yang terhormat. Ahli spiritual Ustadz Ujang Bustomi memberikan terapi dengan ritual khusus, diiringi doa memohon kepada Sang Kuasa. Ya hanya depresi aja, depresi berat karena terpukul. Dan mereka yang undang-panting cari dana dan undang-panting cari masa. Tapi tetap ya suara tidak bisa. Allah belum meridhoi. Pada pemilu 2009 lalu, Padepokan ini menampung 67 caleg stres. Pasca coblosan 9 April lalu, satu persatu caleg stres atau tim sukses yang biasanya keluarganya datang ke sini dengan sembunyi-sembunyi demi aib tak terumbat. Setelah KPU mengumumkan secara resmi calon terpilih nanti, bisa jadi Ustadz Ujang Bustomi kian sibuk saja merawat pasiennya yang membanyak. Pesantren Zikrul Syifa Asma di Lamongan, Jawa Timur didirikan sejak tahun 2006. Terdapat sejumlah rajah di pintu gerbangnya. Selain itu, juga ada gentong dan keris. Terdapat pula 3 kamar mandi dengan air dan semua alat mandi yang sudah dirapali mantra khusus untuk proses pengobatan.
Di lantai 1 bangunan pondok ada 3 kamar untuk pengobatan. Di lantai 2-nya ada 2 kamar dan aula untuk ritual. Muzakin, pengasuh pesantren, menyatakan siap menerima dan mengobati caleg-caleg yang stres. Bahkan, sebelumnya pernah mengobati orang stres yang gagal menjadi tentara, polisi, dan pegawai negeri sipil. Kalau memang sudah bisa mengendalikan diri, pikirannya sudah kosong, sudah dikuasai semua oleh barang-barang gaib. Kasihan keluarganya, kasihan anak dan istri, suaminya, kasihan masyarakatnya, ya, dan kasihan masa depannya. Ada yang tambah rumah, semuanya dijual gara-gara ikut caleg. Pada pemilu 2009 lalu, pesantren Zikrul Syifa Asma Brojomusti menangani 23 caleg stres yang gagal. Sampai awal pekan ini, pondok pesantren yang dikenal dengan sebutan Pondok Jin ini merawat 40 calon legislator yang stres atau mengaku diganggu makhluk gaib. Dari 40 caleg yang dirawat di pesantren ini, 13 diantaranya perempuan. Entah mengapa, sang makhluk gaib hanya menyerang mereka yang diperkirakan gagal meraup suara ke kursi dewan. Mereka yang diperkirakan lolos ke parlemen atau dewan tak diserang sang makhluk halus. Salah satu di antara tamu yang datang ke sini adalah seorang artis perempuan terkenal. Namun, pimpinan pondok enggan menyebutkan siapa nama artis karena alasan privasi pasiennya. Salah seorang pasien yang tengah dirawat di pondok pesantren Zikrul Syifa Asma Brojomusti berasal dari luar Jawa. Perempuan berusia 39 tahun ini seorang caleg DPRD di salah satu kabupaten di Kalimantan. Sang pasien gagal menjadi anggota dewan meski telah menggelontorkan biaya hingga 700 juta rupiah. Perempuan ini mengaku diganggu makhluk gaib. Di pesantren ini, metode pengobatan atau perawatan menggunakan asma Allah yang tertera dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Biasa di sini metode pengobatannya sesuai dengan kitab-kitab, karena faktor gaib itu ada kurikulumnya, ada acuannya, kita bisa menggunakan sendiri. Pakai asma-asma, bagaimana agar gaib ini keluar, ayat-ayat suci Al-Quran yang dipakai. Pimpinan pondok pesantren Kiai Muzakin menjamin mampu menata kembali jiwa orang yang sakit karena guna-guna atau karena pengaruh makhluk gaib. Pasien lain seorang caleg perempuan asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ia seperti kehilangan akal, tak mau mengenakan pakaian dan emoh makan. Saat kali pertama masuk ke pesantren, pasien dimasukkan ke ruang isolasi sampai sehari semalam. Bahkan jika perlu, dirantai. Ada pula seorang caleg yang 2 kali menjalani pengobatan di pesantren ini karena stres akibat kalah di pemilihan umum. 1 kali masuk padepokan akibat stres setelah kalah di pemilu 2009 lalu, dan kini dia pun masuk lagi. Selain lewat terapi spiritual, lembaga medis dengan metode kedokteran jiwa siap menerima kedatangan calon pasiennya yang berasal dari partai politik. Ruang rawat para caleg gagal yang stres telah disiapkan Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo Magelang, Jawa Tengah. Ada 8 kamar yang disiagakan. Kabar baiknya, ruangan yang difasilitasi TV, kulkas, kamar mandi dalam, dan AC ini belum terisi. Sampai saat ini belum ada caleg yang datang ke rumah sakit, baik itu untuk konsultasi maupun yang dirawat di rumah sakit sendiri. Hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mojokerto, tanggal 18 Madiun. Rasio jumlah caleg yang luber dibanding dengan ketersediaan kursi dewan menjungkalkan harapan banyak caleg. Lantas cerita politikus stres memberondong kita. Cerita model begitu selalu saja tersaji sebagai menu dari pemilu ke pemilu. Pemilu tahun 2009 misalnya. Laku caleg yang gagal pun rupa-rupa. Ada yang stres lalu bunuh diri, ada pula yang sampai membongkar dan menutup sarana umum. Ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mojokerto, tanggal 18 Madiun. Heru Santoso kecewa berat. Ia gagal jadi anggota DPRD Kota Jombang, Jawa Timur. Ia stres akut. Bicaranya meracau. Heru merupakan caleg dari Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura. Namun,
hati nurani Heru rupanya tak bisa menerima kekalahan. Yogi Suherno mengakhiri hidupnya setelah gagal jadi anggota dewan. Caleg dari Partai Bulan Bintang Malang, Jawa Timur ini menamatkan hidup dengan gantung diri. Setelah nyalek, Yogi tak lagi bekerja sebagai kontraktor. Luar biasa malu dengan keluarga, bikin Yogi nekat. Tak cuma caleg laki-laki yang tertekan, caleg wanita juga banyak yang stres. Salah satunya caleg asal Banyumas, Jawa Tengah ini. Banyak ya, ratusan. 1 jutaan lebih. Ratusan juta lebih. Di ujung timur negeri, Rumah Sakit Jiwa AB Pura Jayapura, Papua menampung 17 caleg stres. Sebagiannya malahan terpaksa di kerangkeng. Tapi saya tidak bisa memvonis bahwa gejala-gejala itu muncul atau memang sangat terkait dengan pemilu. Kecewa gagal menjadi anggota dewan membuat orang frustrasi. Tak cuma berakhir kematian atau rumah sakit jiwa, sarana umum juga jadi pelampiasan kesal dan amarah. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang calon legislatif gagal ngambek. Pelampiasannya tak tanggung-tanggung. Paving block yang sudah disusun menjadi jalan umum, dia bongkar. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, lain lagi cerita kelakuan caleg pecundang. Merasa sudah banyak membantu, tapi kalah juga, seorang caleg menutup sebuah taman kanak-kanak. Menjadi calon legislator memang butuh mental kuat, dan tentu saja duit yang harus siap melayang. Perilaku caleg yang ingin berkuasa tanpa bekerja keras mengenalkan diri dan programnya, serta pemilih yang kian pragmatis membuat politik uang makin masif. Seruan ambil uangnya dan jangan pilih calonnya yang kerap diserukan bikin biaya politik melambung. Sama dengan melambungnya ambisi untuk berkuasa. Mungkin sekitar 500-an ke atas lah pasti. Banyak sekarang nggak mau lihat TV, nggak mau lihat TV berita, mendingan gue lihat nonton film SpongeBob, pokoknya film-film kartun, makan coklat, jadi lebih kepada itu, jadi enjoy diri sambil turun ke lapangan kan. Lantas, apa yang mestinya dilakukan seseorang yang turun di ajang politik macam pemilu dan pilkada agar tak stres jika kalah? Dia harus punya ketahanan mental yang betul-betul siap. Dia harus siap mental untuk kalah, dia harus bisa menerima pengetahuan tidak memadai. 2, keuangan ternyata tidak memungkinkan alias minjem-minjem kiri kanan. Sebaiknya jangan jadi caleg. Dari sisi religius ya, seringkali akhirnya kembali lagi yang religius itu yang paling utama. Bagaimana mengembalikan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa membantu, dan bagaimana mengembalikan kondisi psikologis. Yang kedua, jadi ada terapi psikologis. Pelajarannya, jika tak siap kalah, jangan jadi caleg. Sebab salah-salah malah jadi penghuni rumah sakit jiwa. Demikian Cakrawala, saya Limisana Fatra, sampai jumpa dan wassalamualaikum.